saklawase. Mantap. Jaring PKT bersatu. Ya. Sambil menunggu teman-teman kami berjalan untuk menghadiri acara sekalian, kami mohon kesediaan waktu perwakilan dari Karma Bapak Susilo untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Masih. Jaring, jaring, jaring. Guyub rukun saklawase. Terima kasih. Yang saya hormati sesepuh jaring yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya. Yang saya hormati Ketua IKJ Bapak Purbo Widodo beserta jajaran, warga jaring semuanya yang hadir pada saat ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Selawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya perkenalan dulu, nama saya Susilo, asli Sawan 5, Saklor SMP Negeri. Saya berdomisili di Cawang, di Jalan Dewi Tengah Cawang, dan alhamdulillah sudah mempunyai momongan, sudah mempunyai cucu. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili pengurus Karmo yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus jaring yang telah mengundang kami untuk bersilaturahmi ke acara HBH jaring di beberapa Ragunan. Kami mewakili Karmo, mari kita sama-sama kita pupuk rasa persaudaraan di antara kita di perantau, agar kita semua saling mengenal, saling kasih mengasihi. Tanpa adanya silaturahmi tentunya kita tidak akan bisa bertatap muka, tidak akan bisa kasih mengasihi. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap jaring ke depan akan lebih kuat lagi. Jaring ke depan jangan hanya di jaring saja. Jaring adalah korpus, tentunya harus ikut memeriahkan juga acara IKJ, Ikatan Keluarga Jatiali, dan juga di Korpan, Koordinator Kapanewon Karangmojo, karena kita semua sudah saling mengenal. Banyak sekali teman-teman kita di jaring yang sudah aktif di IKB, di IKarmo dan di IKJ. Bapak Ibu sekalian, IKarmo akan segera, pengurus barunya akan segera mengadakan catat jiwa berapa anggota IKarmo yang ada di Jabodetabek ini. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya menyampaikan pada Bapak Ibu jaring, keluarga besar jaring, mari kita sama-sama kita besarkan IKJ, Ikatan Keluarga Jatiali. Kita pun juga kita besarkan IKarmo, Ikatan Keluarga Kapanewon Karangmojo. Saya sangat bangga sekali, ternyata jaring ini luar biasa. Sudah banyak sekali yang diberikan bantuan untuk membangun kampung halamannya. Itu semua bisa dilakukan karena warga jaring ini kompak. Tanpa ada kekompakan, tanpa ada persatuan, hal yang kayak gitu tidak akan bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya terima kasih. Saya mohon sekali lagi, yuk jaring, jangan cuma di jaring aja,
Yuk jaring kita gabung ke IKJ. Sanggup? Sanggup? Ya. Ini ada yang sebelah kiri saya ini anggota PKT nih, luar biasa juga. Terima kasih. Anggota PKT adalah rohnya IKJ, termasuk ada beberapa anggota baru. Oleh karena itu yuk sama-sama kita besarkan IKJ. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita. Sebenarnya saya ini, keluarga saya adalah orang Jambi. Cuma saya sampai saat ini putus dengan keluarga yang di Jambi karena mbah saya asli Jambi. Cuma sampai saat ini saya tidak ada yang kenal. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada yang mengenali saya. Ibu saya namanya Jumikem, bapak saya namanya Bapak Noto Peno, dulu Pak Dukuh Sawan 13. Mungkin ada yang kenal, bisa nanti nemui saya karena memang saya sudah putus dengan keluarga yang di Jambi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap mudah-mudahan jaring kedepannya makin sukses. Jaring. Kuyo Prukun Saklawasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Susilo. Dan Pak Susilo hari ini juga hadiran jaring merasa kehilangan siapa yang bisa bertemu dengan Pak Susilo tadi yang disampaikan. Saatnya sekarang jam 12 kurang seperempat, kami mohon kepada Bapak Ustadz Sumardi SAG, kami persilakan untuk memimpin doa pada acara hari ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Doa langsung kita salam-salaman dan langsung kita makan siang. Soma, betul. Soma, ya. Kepada Bapak Sumardi SAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini suaranya mana? Ini rupa-rupanya lapar. Ini. Insya Allah sebenarnya kita akan makan siang. Ya, sekali lagi saya ucapkan salam. Nanti yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan yang punya utang bisa lunas semua hari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormati para sesepuh Paguyuban Jambi Ringin di wilayah Jabodetabek, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para bapak haji, ibu hajah, ketua PKT dan bersama rombongannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Kita hari ini diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis begini Bapak Ibu. Tahukah kalian siapa orang yang paling pelit? Orang yang paling pelit adalah orang yang apabila disebutkan namaku tidak memberikan sholawat kepadaku. Sekali lagi saya mengucapkan
kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus memberikan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir yang akan memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu, satu hal yang paling penting adalah apabila diucapkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita memberi salam dan senantiasa kita bagaimana keseharian kita untuk senantiasa melantunkan atau melafazkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah ketika kita sambil berjalan, sambil naik motor, sambil mengendarai mobil dan seterusnya, jangan lupa kita lantunkan sambil kita membaca sholawat kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di awal tadi saya sampaikan bahwa kita siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita yakin bahwa karena hanya dengan rahmat Allah, hanya dengan diberikannya kesehatan oleh Allah, kita bisa hadir di tempat ini. Saya yakin yang hadir di tempat ini adalah kita semua yang sehat walafiat. Kalau kita tidak sehat, saya yakin tidak bisa datang ke tempat ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani setidak-tidaknya satu. Di awal sudah saya sampaikan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama adalah kita memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan senantiasa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada kita yang sudah usianya sudah 40 tahun. Nah, karena ini hampir sebagian besar usianya sudah di atas 40 tahun. Kecuali saya masih 25 tahun. Saya masih muda. Ya, mungkin lewat sedikit lah. Tapi secara umum Bapak Ibu sekalian, ini hampir sebagian besar adalah generasi saya, generasi atas saya, dan generasi bawah saya. Dan saya yakin bahwa yang hadir hari ini sebagian sudah usianya di atas 40 tahun. Ada 3 hal yang berkaitan dengan usia dan perlunya kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama adalah di usia 40 tahun kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin memberikan perhatian buat kita bersama. Barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun, tetapi kebaikannya tidak melebihi daripada kejelekannya, maka bersiap-siaplah untuk masuk ke neraka. Saya ulang, sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang usianya sudah menginjak 40 tahun, tetapi kebaikannya tidak melebihi kebaikannya, maka bersiap-siaplah untuk memasuki neraka. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini artinya apa? Bahwa usia 40 tahun, kalau kita kategorikan masa usia manusia ada 3 kategori. Pertama adalah 1 sampai 20, 20 sampai 30, kemudian 40 sampai terakhir. Di hadis menyebutkan bahwa ketika usia sudah mencapai 40 tahun, maka seharusnya ibadahnya harus lebih banyak daripada kejahatannya. Dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang dilaksanakan selama masih mudanya hendaknya dihilangkan atau dihapus semua. Yang tadinya barangkali kalau waktu di kampung dulu masih ingat betul, misalnya kalau dulu waktu zaman kecil saya itu ada yang suka main celili, sekarang nggak ada celili. Ya, yang nggak ada celili kan sekarang? Nah, mungkin nggak ada sekarang. Di kampung sudah nggak ada. Main kartu mungkin sudah tidak ada. Kemudian main apa lagi? Ya, minum-minuman dan lain sebagainya.
Nah, ketika kita sudah memasuki 40 tahun, hendaknya seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi kita laksanakan atau semasa masih muda, hendaknya semua ditinggalkan. Kemudian kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kita harus banyak memperbanyak ibadah. Ibadah bagaimana? Ibadah seperti apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sederhana saja Bapak Ibu sekalian, bahwa satu hal yang paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan atau melaksanakan ibadah sholat kita. Utamanya adalah untuk yang laki-laki, saya mengajak, ayo kalau kita sholat jangan sholat di rumah, tapi sholatlah di masjid. Ya, untuk yang laki-laki. Kenapa sholat laki-laki di masjid? Banyak keutamaan yang bisa kita peroleh. Sholat di masjid adalah satu, sholat berjamaah nilainya sangat besar, yaitu 27 kali lipat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah kaki kanan itu mendatangkan kebaikan, sementara langkah kaki kiri menghapus dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan banyak hal lagi yang bisa kita peroleh dari berbagai manfaat atau berbagai faedah dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang laki-laki, ayo ya, yang barangkali belum ke masjid, belum ke musola, mulai hari ini kita nanti sholatnya di masjid atau di musola, jangan tunggu besok. Usia itu hanya dua Bapak Ibu sekalian. Usia itu kemarin dan hari ini, besok belum tentu. Besok belum, yang sudah pasti adalah kemarin dan hari ini. Usianya dua. Sehingga ketika hari ini kita ada kesempatan, silahkan kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dua hal yang sering kali dilupakan oleh orang adalah nikmat yang sering dilupakan adalah dua. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat kesempatan. Kita sehat, ayo kita laksanakan perintah Allah dengan secara maksimal. Kemudian ketika ada kesempatan, ayo kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini barangkali sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan. Waktunya sudah jam 12. Nah, jam 12 sudah lapar semua, termasuk saya juga sudah lapar. Gitu. Setelah ini nanti kita makan bersama ya. Ya. Sebelum kita makan bersama, kita baca doa. Sebelum baca doa, kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dipanjangkan umurnya dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya untuk orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita diampuni segala dosanya, diterima segala amal pahalanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kita doakan, kita baca suratul Fatihah untuk saudara kita. Barangkali ada hari ini ada yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit bisa segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sehat walafiat. Yang terakhir kita doakan untuk teman-teman kita atau saudara-saudara yang masih jomblo. Ada yang masih jomblo? Nah, jomblo mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh atau segera dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan kurang lebih yang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ustadz Semati yang memberikan nasihat ini dan doa. Dan kami mohon Bapak Ibu sesepuh ini sepuh dan tamu undangan untuk berdiri bersalaman diikuti para hadirin sekalian. Lalu para panitia untuk siap-siap untuk makan siangnya. Konsumsi menata semua. wasyamana 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 minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa ini no? Ini apa ini? Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu, sesepuh dan visi sepuh, keluarga besar Jaring, juga yang dihadiri oleh pengurus, juga dihadiri oleh tamu saudara kita dari PKT, keluarga besar Padukuhan Tuhan, menyatu dengan keluarga besar Jaring di bumi hukum. Wasyamana wasyamana karim. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan kesalahan kita semua, baik kita semua yang belum saling mengenal ataupun yang sudah saling mengenal. Apabila kita selama berteman, tinggi sama berdiri, duduk sama rendah, di acara halal bihalal keluarga besar Jaring pada hari ini, mudah-mudahan kita saling memaafkan, untuk membuka pintu saling memaafkan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang Ikarmo dan khususnya IKG, kita semua di bawah naungan keluarga besar Gunung Kidul yang berada di Jakarta maupun sekitarnya, kita adalah bersatu, kita adalah saudara, kita bukan siapa-siapa lagi, karena kita berangkat dari kampung halaman kita di Gunung Kidul. Para rekanku, Bapak Ibu, sesepuh dan sesepuh yang selalu menjadi panutan kami, menjadi tuntunan kami, mudah-mudahan tidak lelah, tidak bosan untuk membimbing kami, menasihati kami. Mudah-mudahan kami akan berbuat lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ira. Angkolan Bapak Ibu, sesepuh ini sepuh yang saya selalu gambarkan. Mohon bimbinganmu,
mohon doamu agar kami senantiasa bisa berbuat untuk yang terbaik. Seperti pesan dari orang tua kita, jangan sampai kehilangan ekor. Untuk itu sambunglah selalu tali silaturahmi, karena silaturahmi untuk memanjang kita umur panjang, rezeki dan kesehatan.